Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat jasmani sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenyamanan, penuh ketenangan, penuh semangat. Wahai saudaraku sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya Allah menganugerahi kita penglihatan, pendengaran, hati, dan semua yang Allah anugerahkan kepada kita harus kita bisa manfaatkan sebaik mungkin dengan jalan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita lakukan semua aktivitas, kita niatkan ibadah karena Allah, maka insya Allah semuanya akan bernilai pahala. Asalkan tidak melanggar aturan atau norma-norma yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kita tidak boleh melampaui batas sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah asal jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Sahabat, saya ingin mengulas sedikit tentang bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat pendengaran. Nikmat pendengaran, Allah menciptakan telinga begitu bagus, begitu sempurna, dengan dianugerahi pendengaran yang bisa kita mendengar dengan jarak jauh, yang bisa kita mendengar dengan banyak begitu suara binatang, suara yang ada di dunia ini. Bahkan ada yang bisa mendengar sampai suara alam gaib. Itu semua adalah anugerah, itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat, Allah berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah memberikan kamu penglihatan, pendengaran, dan hati agar kamu bersyukur. Bahwa ayat yang tadi saya bacakan, Allah menyebutkan indera pendengaran terlebih dahulu, barulah ketika itu indera penglihatan dan kemudian hati. Nah, kemudian apa saja manfaat daripada indera pendengaran tersebut? Yang pertama, indera yang paling pertama kali berfungsi ketika manusia lahir ke dunia ini adalah indera pendengaran. Sedangkan indera penglihatan akan berfungsi ketika si bayi lahir sudah melalui umur 40 hari, baru dia bisa mulai melihat. Dan indera pendengaran ini merupakan indera yang paling terakhir berfungsi ketika manusia menjelang sakaratul maut. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada manusia untuk mentalkinkan orang yang ketika sakaratul maut sebelum orang tersebut meninggal. Dan indera yang tidak pernah istirahat adalah indera pendengaran. Karena tidak dikatakan seseorang itu tidur ketika matanya terbuka. Dan tidak kalah penting juga bahwasanya kita harus tahu, kita harus mewaspadainya. Setan itu salah satu jalannya adalah dengan cara datang melalui telinga kita. Mungkin di antara sebagian kita ada yang ketika datang waktu sholat subuh kita masih tertidur lelap. Ketika kita dibangunkan sholat subuh, kita menutup wajah, bahkan menutup telinga. Nah, ini salah satu jalan setan untuk menggoda manusia, untuk menghalangi jalan manusia ibadah kepada Allah dengan cara mereka mengencingi telinga kita agar kita tidak mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat subuh, terlebih bisa melaksanakan sholat tahajud. Subhanallah, Allah menciptakan telinga ini. Telinga, coba kita bayangkan ketika kita mati listrik di malam hari yang gelap gulita, telinga apakah tidak bisa mendengar?
Tentu bisa. Telinga dalam keadaan gelap masih bisa mendengar. Dan subhanallah, manusia diciptakan dengan perangkat yang luar biasa. Telinga ini mendengar sampai beberapa kilometer dan bisa mendengar dari berbagai rupa suara. Dan kita bandingkan dengan mata. Mata ketika mati lampu di tengah malam yang gelap gulita, mata terbatas, tidak bisa melihat tanpa ada bantuan cahaya. Oke sahabat, mungkin sedikit dari saya bahwa kita semua harus selalu bersyukur apa yang atas Allah berikan kepada kita. Yang baik melatih kita untuk tetap bersyukur, dan yang buruk mengajarkan kita untuk selalu bersabar. Dan semoga kita semua menjadi manusia yang selalu bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat panca indera yang Allah berikan kepada kita. Syukuri nikmat pendengaran kita, nikmat penglihatan kita, nikmat hati yang Allah berikan kepada kita dengan cara kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan cara kita belajar kepada guru-guru kita, dengan cara kita menghayati, mentadaburi apa yang Allah ciptakan di dunia ini. Dan insya Allah kita akan menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi, hamba yang lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya pada para sahabat, hindari sebisa mungkin untuk mendengarkan musik yang dapat melalaikan panggilan Allah ketika zuhur, ketika asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita abaikan. Datang dengan segera. Ada sebagian orang yang berlarut-larut mendengarkan musik sampai dia tidak bisa mendengar azan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan tinggalkan, jauhi sebisa mungkin perkara-perkara yang menjurus pada obrolan gosip, gibah, bahkan bisikan-bisikan jahat. Karena itu semua adalah kufur nikmat. Terima kasih sahabat, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.